Masih banyak orang Kristen yang berlabel, berjubah Kristen, tetapi mereka termasuk di dalam orang fasik. Tidak banyak orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus ada di dalam kawasan menyenangkan hati Tuhan. Karena memang sulitnya hidup. Hidup itu sulit, saudaraku. Maka pemazmur pernah berkata di dalam Mazmur 73 ayat keempat berkata begini. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini pemazmur berkata kepada orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal ini? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Kemudian pemazmur berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Dan kena hukum setiap pagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam perikop Mazmur 73 ini digambarkan ada dua jenis manusia di dalamnya. Yang pertama manusia fasik. Yang kedua adalah manusia yang tulus. Manusia yang mau hidup di dalam kebenaran. Tetapi hidupnya diiringi dengan penderitaan. Ini dua jenis manusia di dalam Mazmur 73. Manusia fasik artinya orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang Kristen belum tentu semuanya orang benar. Masih banyak orang Kristen yang berlabel, berjubah Kristen, tetapi mereka termasuk di dalam orang fasik. Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Kenapa pastor berkata begitu? Orang bisa dilihat dari hari-hari hidup. Apa yang dia lakukan, apa yang dia bicarakan, apa yang dia renungkan, apa yang timbul dari hati dan pikirannya, bagaimana lingkungannya, itu menunjukkan dia fasik atau tidak. Dan pasti manusia seperti ini, saudaraku. Manusia yang tidak menghargai nilai-nilai rohani. Saudaraku, orang-orang fasik begini, mereka tidak memikirkan nilai-nilai di dalam kekekalan. Mereka tidak benar-benar fokus bagaimana mengumpulkan harta di surga. Maka lagu tadi yang dinyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Dia gak rindu menyenangkanmu. Menyenangkan Tuhan, enggak. Itu hanya di gereja, hanya dinyanyikan di mulut, tidak menyentuh hati, tidak menggores hatinya. Dan itu hampir banyak orang seperti itu. Semakin kita mengalami Tuhan, semakin kita intimacy with God, semakin dalam kita mengerti, kita semakin takut untuk melakukan itu dan kita semakin ingin memotongnya satu-satu. Tetapi orang fasik kalau tidak mau berjuang sungguh-sungguh hidupnya, kau akan terlena dengan kenikmatan dunia dan kau lupa bahwa nanti suatu hari akan ada sepucuk surat yang harus kita berikan kepada Allah kita di tata pengadilan Tuhan. Apa yang mau kau tuliskan di pucuk surat itu kepada Tuhanmu? Saya berpikirnya begitu, saudaraku. Karena hari itu mungkin saya tidak bisa berkata-kata karena saya kagum melihat Tuhan. Kagum melihat kemegahan dan kemuliaannya yang begitu rupa. Atau mungkin saya malu dengan keberadaan diri saya. Ketidaklayakan saya.
Saya hanya bisa membawa sepucuk surat cintaku kepada Tuhan. Dan apa yang kutulis di situ? Pasti yang tertulis di situ adalah hari-hari hidupku merangkai cinta kepada Tuhan. Tapi tidak banyak orang Kristen yang berpikir untuk merangkai surat cinta itu kepada Tuhan melalui hari-hari hidupnya. Ibadah Rehoboth Semarang. Ada di setiap minggu, jam 10 pagi, di Pop Hotel. Dan, setiap hari Rabu, ada midweek service, jam setengah 7 malam, di Pop Hotel. Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua, jam setengah 6 sore, di Sekretariat Gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.